Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 atau Indis Partai akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Soleh Grecia Sipraisti dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 33. Indis Partai atau Partai Hindia adalah sebuah partai politik pertama di Hindia Belanda. Partai ini didirikan untuk mewakili kepentingan orang Indonesia dan Eropa di Hindia. Kepentingan inilah yang melatar belakangi pendiriannya oleh Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Partai ini diharapkan dapat memobilisasi kerjasama antara orang pribumi dan orang Eropa, menghapuskan diskriminasi yang terjadi antara keduanya, sehingga kehidupan sosial di Hindia Belanda dapat berlangsung lebih adil bagi semua kalangan. Perkenalkan, saya Rosa Jenny Andriani, nomor absen 30 dari kelas 11 MIPA 3. Tokoh Indis Partai. Indis Partai didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Douwe Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indonesia, Cina, Arab, dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indonesia. Cita-cita IP banyak disebarluaskan melalui surat kabar The Express. Latar belakang Indis Partai. Indis Partai adalah organisasi modern ketiga yang terdiri setelah Budi Utomo dan Serikat Islam. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang secara tegas menyatakan berpolitik. Dengan demikian, Indis Partai adalah partai politik pertama di Indonesia. Indis Partai ingin menggantikan Indisbond yang terdiri pada tahun 1899. Menurut Suwardi Suryaningrat, meskipun pendiri Indis Partai adalah orang Indonesia, tetapi tidak mengenal supremasi Indonesia atas bumi putra. Bahkan dia menghendaki hilangnya golongan Indonesia dengan melemburkan diri dalam masyarakat bumi putra. Pada saat menginjak abad 20, sistem kolonial di Indonesia banyak sekali mengalami perkembangan baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini juga secara langsung berpengaruh kepada bangsa Indonesia. Sejak adanya politik etis pada awal tahun 1900 yang dicetuskan oleh Konrad de Adolf van Deventer, banyak sekali lahir golongan elit terpelajar di Indonesia. Politik etis merupakan bentuk politik balas budi pemerintahan Belanda terhadap bangsa Indonesia yang telah dipolitisasi. Berkat politik etis, bangsa Indonesia dapat memperoleh pendidikan sehingga dicapai kesadaran emansipasi bangsa. Berdirilah sebuah partai politik pertama di Indonesia. Partai ini adalah partai yang secara terang-terangan memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan bagi Indonesia. Tujuan Indis Partai yang paling utama adalah untuk membangun rasa patriotisme terhadap tanah air. Ada juga tujuan yang lainnya. Berikut beberapa tujuan Indis Partai didirikan. Yang pertama, menerapkan kerjasama yang didasarkan pada persamaan ketatanegaraan. Yang kedua, memajukan tanah air Indonesia. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan kehidupan rakyat Indonesia sebagai rakyat yang merdeka. Perkenalkan, nama saya Muski Hakim Wiratmoko, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 27. Aktivitas partai. Indis Partai hanya bertahan selama kurang lebih 3 bulan, namun dalam waktu singkat dapat merekrut ribuan anggota karena kampanyenya yang dapat diterima oleh kalangan pribumi Eropa, Indonesia, dan Tionghoa. Partai ini merupakan salah satu dari beberapa organisasi politik radikal yang menjamur pada periode ini. Basis anggota terbanyak berasal dari Semarang dan Bandung, salah satu kota terpadat di Jawa. Partai ini melakukan beberapa kampanye progresif, antara lain mendukung artikel yang diterbitkan Suwardi berjudul As Ke Nederlande Was melalui harian The Express dan
merancang Komite Bumi Putra yang menyoroti perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda yang dianggap kontradiktif dengan aktivitasnya di Hindia. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung menyerang ketidakinginan pemerintah dalam mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak lain di Hindia Belanda. Bubarnya Indiske Partij. Aktivitas Indiske Partij yang sangat radikal direspon secara represif oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindenburg yang salah satu menjabat membubarkan Indiske Partij 3 bulan setelah pendiriannya. Organisasi dianggap melawan pemerintahan dan mampu membesar ketidaksukaan terhadap pemerintah kolonial dengan mempromosikan kemerdekaan Hindia. Dos Dekker, Titspo, Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Penangkapannya salah satunya juga dikarenakan tulisan harian The Express yang menyerang pemerintahan kolonial. Setelah itu, ketiga tokoh ini dipulangkan ke Hindia pada waktu dan tempat yang berbeda sehingga tidak dapat bergerak bersama lagi. Masing-masing mempromosikan perjuangan kemerdekaan dengan membantu tokoh dan organisasi baru dalam periode bertahan dan Volkskraat. Di tahun 1914, Dr. Cipto dipulangkan karena alasan kesehatan. Dos Dekker dipulangkan di tahun 1917 dan Ki Hajar Dewantara dipulangkan 1 tahun setelahnya. Setelah Indiske Partij bubar, organisasi itu berganti nama menjadi Insulinde dan di tahun 1919 diubah nama lagi menjadi Nasional Indiske Partij atau NIP.